Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online membuat makalah best practice. Untuk pelatihan kita kali ini Bapak Ibu akan ada 6 sesi atau 6 pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama kita ini yang akan kita bahas mengenai identifikasi masalah dan membuat judul penelitian. Jadi sebelum kita mengidentifikasi masalah, terlebih dahulu mungkin untuk sekedar mengenalkan kepada kita, atau kalau yang sudah paham mengingatkan kembali apa itu best practice. Best practice atau praktik terbaik adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan, sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Jadi best practice ini lebih mengutamakan kepada pengalaman terbaik yang pernah dibuatnya. Jadi kalau misalnya guru, Bapak Ibu guru misalnya selama ini pernah membuat program apa atau melaksanakan teknik apa yang memang bisa menjadikan itu sebuah yang memiliki nilai daya jual tinggi atau merupakan pengalaman terbaik Bapak Ibu dalam pembelajaran, seperti itu. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah mungkin pengalaman terbaiknya itu mengenai program-program apa saja yang sudah dilakukannya di sekolah tersebut, baik itu di bagian manajerialnya atau bagian supervisinya atau program-program yang lainnya. Contohnya misalnya bagaimana meningkatkan disiplin bagi siswa maupun gurunya, menerapkan budaya malu, menerapkan program cinta lingkungan melalui sekolah Adiwiyata misalnya. Itulah salah contoh-contoh program-program yang bisa kita angkat sebagai best practice. Jadi karakter utama dari best practice ini adalah tindakan-tindakan taktis dan praktis untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Itu contoh misalnya meningkatkan disiplin warga sekolah melalui penerapan budaya malu datang terlambat, malu pulang cepat, dan lain sebagainya. Jadi peningkatan kesadaran sekolah dalam memelihara lingkungan itu melalui gerakan pungut sampah atau melalui gerakan sekolah Adiwiyata. Itulah contoh-contoh best practice. Jadi tujuan melakukan best practice ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Misalnya tadi mengenai disiplin yang menurun, kepekaan terhadap lingkungan itu kurang. Itu tadi. Ya, yang kedua yaitu tujuannya adalah membangun kepekaan dan kemampuan berpikir kritis. Baik guru maupun kepala sekolah yang membuat best practice akan peka dan terhadap lingkungannya atau terhadap sekolahnya. Kalau guru peka terhadap kelasnya dan menumbuhkan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi kalau kepala sekolah gimana cara mengatasi permasalahan yang ada di sekolahnya, otomatis dia harus berpikir kritis. Gitu juga guru yang menghadapi permasalahan di kelasnya, bagaimana untuk mengatasinya, itu kan harus berpikir kritis. Menciptakan inovasi dan mutu layanan dalam standar pendidikan, itu udah pasti ya. Kalau kita melakukan best practice, otomatis kita harus bisa melakukan inovasi-inovasi baru. Kemudian membangun kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyusun dan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Itulah tadi tujuan melakukan best practice. Jadi ciri-ciri best practice itu yang pertama, mengembangkan cara baru dan inovasi dalam penyelesaian masalah pendidikan. Kemudian membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Itulah cirinya best practice, itu harus ada hasil yang signifikan. Mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan, mampu
menjadi model dan inspirasi bagi guru lain. Jadi karya kita atau praktek kita terbaik itu mampu menjadi model atau inspirasi bagi guru lain. Makanya hasilnya harus benar-benar signifikan. Kemudian cara dan metode yang dilakukan itu bersifat ekonomis dan efisien. Bukan harus yang wah dengan biaya yang mahal, tapi dengan cara-cara sederhana tapi efisien, bisa meningkatkan atau bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi. Prinsip dasar best practice itu yang harus memenuhi prinsip APIK ya Bapak Ibu. APIK itu asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Kalau kita asli itu artinya memang itu asli kita lakukan, bukan mencontoh dan lain sebagainya. Kemudian perlu, masalah yang kita hadapi itu memang betul-betul perlu untuk dilakukan penyelesaian. Kemudian ilmiah, kita menulisnya berdasarkan sistematika penulisannya nanti berdasarkan prosedur yang ilmiah. Jadi teori-teori juga kita nanti akan ambil dari teori-teori yang sudah ada. Kemudian bersifat konsisten. Kalau dari awal kita memang ingin mengatasi masalah kedisiplinan, ya sampai akhir ya masalah kedisiplinan yang kita atasi, seperti itu. Kemudian prinsip kreatif dan inovatif serta kebaharuan. Jadi harus ada kreativitas kita dan inovasi kita sehingga akan muncullah praktek kita yang terbaik dan bersifat kebaruan ya. Kalau bisa yang memang masih hangat lah, seperti itu. Jadi prinsip perbaikan mutu berkelanjutan, perbaikan mutu. Kemudian prinsip integritas tadi masih terintegrasi dengan tugas kita dan juga memiliki integritas yang tinggi kita dalam melaksanakannya. Kemudian jadi pada pertemuan ini kan kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi masalah. Kalau tadi itu seputar apa itu best practice. Kalau kita fokuskan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah yang mau kita angkat, yang mau kita jadikan sebagai best practice kita. Jadi masalah yang bisa kita angkat yaitu masalah-masalah yang kita hadapi ya oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan. Jadi guru maupun kepala sekolah bisa melakukan best practice ya, yang tentunya cukup beragam masalah yang kita hadapi. Seperti tadi masalah kedisiplinan, masalah kebersihan dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan sebagai permasalahan yang bisa kita angkat. Kemudian kita identifikasi masalah ini, bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau misalnya mungkin dari disiplin ya, dengan menerapkan budaya malu. Kalau misalnya untuk kebersihan tadi membudayakan pungut sampah atau melaksanakan prinsip perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Seperti itu. Oke, itu saja materi kita malam ini Bapak Ibu. Mungkin bisa dicoba dianalisa kira-kira apa yang mau kita angkat sebagai bahan untuk kita jadikan best practice.